jawab yang kompak, yang sempurna, biar semuanya dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas-pasan modal. Dulu sering diajarkan oleh guru, kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada yang salam assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Hafal? Hafal? Hafal nggak hafal, insya Allah pulang bisa. Ya kan? Dah. Sekali lagi, jawab dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Dah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Semoga beliau diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umur, tambah manfaat ilmunya, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para kasepuhan dan seluruh jamaah yang hadir, tidak saya sebutkan satu persatunya, semua yang hadir, semoga Allah catat semuanya menjadi penghuni surganya Allah. Semoga semuanya sehat dan selamat, rizkinya berkah melimpah ruah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Dan semoga jamaah yang belum bisa menunaikan ibadah haji dan umrah segera mendapat panggilan dari Allah untuk menunaikannya,
yang sudah berangkat bisa berulang kali, dan semoga yang sedang mencari jodoh diberikan secepatnya oleh Allah, dan semua jamaah husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang selanjutnya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya mendapatkan titipan doa dan sekaligus minta dibantu oleh seluruh jamaah dengan bacaan suratul Fatihah. Yang pertama ditujukan kepada Bapak Singorejo, beliau sedang sakit. Yang kedua Ibu Sri Waningsi, beliau juga sedang sakit. Kedua orang tua ini adalah putranya ada di sini, yaitu Bapak Muhammad Effendi. Beliau adalah donatur pondok pesantren Khairul Ummah. Minta didoakan khusus untuk kedua orang tuanya agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah, dan beliau sebagai pengusaha diberikan kesehatan dan kesuksesan, keuntungannya untuk kepentingan dunia, agama, dan keluarga tentunya. Kemudian yang berikutnya juga yang minta didoakan yang sedang sakit, yaitu Ibu Tasriyah binti Daka, yaitu beliau orang Kampung Sawah, daerah Celincing. Keluarga besarnya pada ikut ke sini. Minta didoakan semoga beliau juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari jamaah kita Bapak Haji Damiri bin Idris yang sudah almarhum. Beliau adalah jamaah Haji Khairul Ummah yang sudah meninggal. Kita doakan mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya, diampunkan dosanya, ditempatkan di surganya Allah. Barangkali masih ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang kita tidak tahu namanya. Kita mohonkan kepada Allah, keluarga kita, saudara kita, anak cucu handai tolan yang sedang sakit, kita doakan semoga semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita bersama, teman saya seperjuangan, penceramah, yaitu Kiai Haji Dr. Andes O.O. Suitno yang sedang dirawat di Rumah Sakit Husada. Beliau sedang di ruang ICU. Kemudian ditambah lagi Pak Haji Budi, jamaah Haji Khairul Ummah, sekeluarga masuk rumah sakit. Beliau juga kita doakan semuanya diberikan kesehatan. Semua yang sakit, yang tidak diketahui oleh kita, jamaah kita, saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, kita yakin majlis ini adalah majlis mustajabah. Doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan. Juga kita doakan untuk orang-orang yang sedang mendapat kesulitan. Semoga mungkin jamaah kita, saudara kita yang sedang mendapatkan kesulitan, atau kita sendiri yang sedang mendapat kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan urusannya, Allah berikan kelancaran segala cita-cita dan keinginannya, sehingga Allah memberikan apa yang direncanakannya. Barangkali ada saudara kita dan jamaah kita yang sedang punya cita-cita, namun cita-citanya belum terlaksana. Kita minta pada Allah tempat yang mustajabah ini, semoga Allah berikan cita-citanya terlaksana. Semuanya yang hadir di sini, saya dan kita bersama berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya, kita nanti lanjutkan doa dan dikir. Dikir dan doa. Saya ingin menyampaikan sedikit tausiah kepada jamaah. Saya semalam mengadakan rekaman dengan keluarga besar. Judulnya yang pertama, Allah mengabulkan doa tukang roti. Yang kedua, judulnya ya, mempertahankan agama sekalipun leher harus dipenggal. Saya ingin jamaah tahu, buka di YouTube Khairul Ummah, perhatikan dan dengarkan, atau di grup jamaah-jamaah, semua itu sudah ada dikirim. Ya. Nah, hari ini untuk lebih penasaran saya kasih tahu. Saya ambil dari kitab kecil yang bernama Qami'ut Tugyan. Ini adalah karangan Syekh Nawawi Tanahara Banten. Ya. Jadi supaya tidak ngaco, ya. Saya akan bacakan sekalipun secara singkat, ringkas. Di dalam kitab Qami'ut Tugyan, yaitu halaman yang ke-6, di dalamnya ada kalimat wahbub nabiyyaka summa azim qadrahu wabkhal bidinika ma yura bika maksamu. Kita sebagai jamaah majelis dzikir minimal ada 3 yang harus dicintai oleh kita. Pertama, wahbub nabiyyaka, cintailah oleh kalian nabimu. Bagaimana cara mencintai nabimu? Di dalam kitab ini ada yang bernama ulama besar Syekh Sahal dan Syekh Hatim bin Alwad. Beliau mengatakan, wa alamatu hubbin nabi hubbus sunnatihi. Tandanya cinta kepada Nabi yaitu harus cinta kepada sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi itu tandanya kita cinta kepada sunnah Nabi bagaimana? Wa alamatu hubbi sunnatihi hubbul akhirah. Tandanya cinta kepada sunnah Nabi, kita harus cinta kepada kepentingan akhirat. Kepentingan akhirat itu apa? Urusan agama, urusan ibadah, urusan akidah, urusan akhlakul karimah, urusan sedekah. Itu namanya kepentingan akhirat. Kalau kita cinta pada Nabi, cintai sunnah Nabi. Kalau kita cinta pada sunnah Nabi, cintai oleh kita kepentingan akhirat. Lalu bagaimana tandanya orang cinta kepada akhirat? Wa alamatu hubbil akhirah bugdud dunya illa zadan wa bulghatan ilal akhirah. Tandanya cinta kepada akhirat, kita jangan terlalu hubbud dunya, jangan terlalu berlebihan cinta kepada dunia, bahkan kalau bisa benci kepada urusan dunia. Karena orang yang bertakwa, orang yang beriman,
dikejar oleh rizki, dikejar oleh dunia. Orang yang ahli ibadah sekalipun dia menolak kepada dunia, tapi itu dunia dikejar terus. Ada kisahnya banyak, para wali, para ulama, para habaib yang dikejar oleh dunia. Contohnya ada seorang ulama, seorang habaib. Beliau dikasih sesuatu yang sangat berharga, korma yang termahal, 1 peti, dikasih kepada Habib. Begitu dikasih kepada Habib, oleh Habib dikasih lagi kepada yang lainnya, kepada ulama yang lain. Ulama yang lain karena ini mahal dijual kepada orang kaya, dibelilah sama orang kaya. Begitu dibeli sama orang kaya, kata orang kaya, kalau dimakan sendiri tidak mungkin, dimakan oleh keluarga tidak mungkin. Ah, saya kasih aja sama Habib tadi. Dikasihlah sama Habib. Akhirnya ulama tadi yang menjual korma datang ke Habib. Kemudian orang kaya yang beli korma datang juga ke Habib. Begitu datang di rumah Habib, ketemu, kata ulama, Beb, saya udah jual itu korma, laku mahal, alhamdulillah saya dapat untung banyak. Begitu ketemu ada orangnya, ini nih yang beli, kata yang beli, Beb, saya beli korma, tapi ini korma di rumah saya nggak bakal ada yang makan, saya kasih aja sama Habib. Akhirnya Habib sendiri yang dapat keuntungan, karena memang itulah yang disebut namanya orang yang ibadah, yang bertakwa kepada Allah, dikejar oleh rizki. Paham? Paham? Kalau kita bagaimana? Kalau kita dikejar rizki atau ngejar rizki? Masih banyak lagi cerita. Ya, ada seorang kiai didatangi oleh tamu. Ya. Kemudian tamu itu membawa kambing. Dikasihlah kambing kepada kiai. Betul? Tuh kan? Kemudian kambing ini ada tamu lagi datang ke kiai. Oleh kiai dikasih kambing itu tamu. Kemudian ada tamu lagi bawa singkong. Datanglah tamu yang bawa singkong. Kemudian dikasih kambing itu yang bawa singkong. Ketemu dengan seseorang, dia bawa kambing. Begitu dianterin ke kiai, dia bawa singkong. Yang bawa singkong dapat kambing, yang bawa kambing dapat singkong. Akhirnya semua numpuk, kambing kembali ke kiai, singkong juga kembali kepada kiai. Ini contohnya ulama yang dikejar rizki. Paham? Oleh karena itu, apa hikmah dari kisah ini? Hikmah dari kisah ini, kalau jamaah ingin mudah cari rizki, kuncinya deketin Allah. Kuncinya harus nurut sama Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah jaminannya. Dah, itu jalan-jalan dikit saya memberikan contoh orang yang ahli ibadah, rizkinya mengejar. Ya, begitu. Jamaah yang berbahagia, apa yang ingin saya sampaikan yaitu yang sudah direkam, ya, rekaman saya itu ada, yaitu kisah orang yang mempertahankan agama. Ceritanya begini,
Ini perlu saya sampaikan karena ini situasi dan kondisi hampir pas. Zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menjual belikan agama. Banyak sekali orang yang murtad karena jabatan, karena kedudukan, karena harta kekayaan. Nauzubillah min dzalik. Di dalam kitab Qaumi Utugyan halaman yang ke-6 ada sebuah hikayat kisah, yaitu zaman Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Beliau ini Khalifah Umar ibnu Aziz mengutus pasukan tentaranya ke negara Rum. Maksudnya tiada lain untuk mengadakan peperangan melawan orang-orang kafir saat itu. Kemudian setelah terjadi peperangan, ya, akhirnya pasukan yang dikirim oleh Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz mengalami kekalahan karena tidak sebanding dengan jumlah musuh. Umat Islam saat itu hanya sedikit, sementara mereka begitu banyak. Akhirnya wa usira isyruna syaksan minhum, akhirnya ditawan,lah sebanyak 20 orang tentara umat Islam itu. Begitu ditawan yang 20 orang, satu persatu dipanggil oleh raja Kristen yang disebut Kaisar Rum. Katakanlah namanya si Fulan. Fulan ta'al, sini wahai si Fulan. Dipanggil, kemudian apa yang dikatakan oleh Raja Kaisar? Kata Raja Kaisar, kata Raja, antadkhula fi dini wa ya'buda sonama. Hai orang muslim, engkau masuk ke agamaku dan engkau harus menyembah kepada Tuhan kami berhala. Kata Raja, indakholta fi dini, jika kau masuk kepada agamaku, wasajadta lis-sonam, dan kau menyembah sujud kepada berhala Tuhan kami, aj'aluka amiran fi baldatin azimah, aku seorang gubernur fi baldatin azimah, di bagian wilayah yang besar di sana, katakanlah di Jakarta gitu. Aku akan angkat kau menjadi gubernur. Wa'atikal ilma wal khul'a wal ku'usa wal bok, dan aku akan berikan segala fasilitas perlengkapan kau jadi gubernur. Pokoknya segala fasilitas yang ada aku akan berikan, aku akan jaminkan kepada engkau. Tapi ingat, hai orang muslim, wa illam tadkhul fi dini, jika engkau tidak masuk kepada agamaku, aktuluka, aku akan bunuh engkau, wa adribu unuqaka bisayfin, dan aku akan penggal lehermu dengan pedang. Saya bertanya kepada anak muda zaman sekarang, kalau kalian dipanggil tuh oleh raja yang zalim seperti tadi, kamu masuk kepada agamaku dan sembahlah Tuhanku yang sedang bergelantungan di atas dinding. Kalau kau tidak masuk, aku akan bunuh kau dan aku akan penggal leher kau. Kira-kira anak muda sekarang bagaimana kalau ditawarkan begitu? Tapi kalau kau masuk, aku akan berikan jabatan jadi gubernur kau. Kira-kira bagaimana? Insya Allah jawabannya nggak jauh berbeda dengan jawaban orang Islam di sini. Prajurit Muslim menjawab, Pakola la abi'ud dina bid dunya,
Kata orang muslim, tentara muslim, hai tuan raja, la abi'uddin bidunya, aku tidak akan pernah menjual belikan agamaku dengan dunia. Jawaban yang singkat, padat, tepat, maslahat, sekalipun tidak selamat kondisi kehidupannya. Apa yang terjadi setelah menjawab begitu? Pak Amaro bi qatlihi, kemudian si raja itu memerintahkan kepada Al-Gojo supaya membunuh kepada tentara ini. Akhirnya pakutila fil maidan, dia dipenggal lehernya di tengah-tengah lapangan. Waduriba unukuhu bisaib, kemudian diputuskan lehernya dengan pedang yang tajam, Begitu putus itu kepalanya, tentara muslim itu pada ra'suhu fil maidan, kemudian kepala tentara muslim itu begitu dia putus, akhirnya muter, kepala itu bisa berjalan, kepala itu muter fil maidan, di tengah-tengah lapangan, salasa marat, 3 kali putaran. Yang lebih menakjubkan, wa kana yaqra'u hadhil ayata, dan keadaan kepala yang sudah terputus dari lehernya, dia membaca ayat Al-Quran dengan fasihat, dengan tegas, dengan lantang. Dan inilah yang menakjubkan, aneh. Biasanya kepala kalau sudah terputus, boro-boro untuk baca Quran, masih nempel saja kepalanya, tidak bisa baca Quran. Tapi inilah pejuang Islam, sudah terlepas kepalanya dari lehernya, dia muter di tengah-tengah, sampai di tengah-tengah lapangan sampai 3 kali putaran, dia sambil membaca ayat Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kepala yang sudah terputus, terpenggal, terpisah dari lehernya, dia membaca ayat. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu yang meridhoi kamu. Masya Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu kepada surgaku. Apa ayat ini maksudnya? Maksudnya ayat ini menjelaskan orang yang tadi dipenggal lehernya oleh orang kafir karena dia mempertahankan agamanya, dia dijamin oleh Allah mendapat ridho dari Allah, dan dijamin oleh Allah dia adalah masuk kepada hamba-hamba Allah, dan sekaligus dia dijamin masuk surganya Allah. Alhamdulillah. Satu, bagaimana reaksi daripada raja kafir itu setelah mendengar seperti itu? Kemudian reaksi daripada Kaisar Rom itu, Pagodoba Kaiseru, dia marah. Itu raja itu akhirnya wa akhadasani, dia ambil tentara muslim yang kedua. Kemudian raja berkata, hai tentara muslim, udkhul fi dini aj'aluka amiran fi misra kaza, wa illa aqta'u unuqaka kama qata'tu unuqa sahibik. Kata raja,
Hai saudara, kamu sekarang pilih, masuklah kau kepada agamaku, maka aku akan angkat kau jadi gubernur. Tapi kalau kau tidak masuk kepada agamaku, aku akan penggal lehermu dengan pedang dan aku akan bunuh kau. Sekarang pilih oleh kamu, mau enggak? Apa jawaban tentara muslim yang kedua? Faqala la abi'ud dina bid dunya. Wahai Tuan, aku tidak akan menjual belikan agamaku dengan dunia. Fa in kana laka wilayatu qat'ir rasi falaysa laka wilayatu qat'il iman. Ini pemuda, ini tentara Islam yang kedua hebat. Beliau mengatakan, wahai raja, aku tidak akan menjual agamaku. Memang betul kau berkuasa, mampu untuk memenggal leherku, tetapi wahai raja, engkau tidak punya kemampuan untuk memutuskan keimananku. Begitu hebat. Akhirnya Pak Amaro biqat'i ra'sihi. Kemudian si raja ini memerintahkan kepada algojonya supaya memenggal leher orang itu. Pakuti'a, kemudian dipenggalah. Setelah dipenggal, apa yang terjadi? Wadaro, kemudian muter kembali itu kepala itu, kamadaro raksus sahibihi, sebagaimana kepala teman-temannya muter salah sama rotin 3 kali putaran. Wa kana raksu yaqra'u hadhil ayata, dan kepala ini juga sambil muter dia membaca ayat Al-Qur'an, yaitu ayatnya fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Dia juga sama mendapat ridho dari Allah, dan dia juga akan masuk ke surganya Allah. Subhanallah. Terus selanjutnya, apa reaksi daripada raja kafir itu, saudara? Raja kafir itu sangat marah, ya. Pagodoba qaiseru godban syadidan. Dia sangat marah dengan melihat kondisi semacam itu. Akhirnya dia menyuruh, ya, kepada algojonya, ambil tentara muslim yang ketiga. Semuanya berapa tadi? 20. Baru pertama 1 dipanggil, dia mempertahankan agamanya. Kedua dipanggil, dia mempertahankan agamanya. Yang ketiga bagaimana ini yang ketiga? Yang ketiga dipanggil, hai tentara muslim yang ketiga nih, kamu mau pilih dipenggal seperti saudaramu, atau kamu mau masuk kepada agamaku, lalu aku berikan hadiah kepada engkau jabatan kedudukan yang tinggi. Bagaimana sekarang? Apa jawaban pemuda yang ketiga, tentara yang ketiga? Waqala dakhaltu fi dinika wakhtartu dunya alal akhirah. Tentara Islam yang ketiga menjawab, hai Tuan, hari ini aku putuskan, aku ingin masuk kepada agamamu Tuan, dan aku akan pilih memperoleh kedudukan jabatan, dan aku akan tinggalkan akhirat. Ini mal'un namanya, na'udzubillah min dalik. Akhirnya kata raja, hai wazir, hai menteri, tulis di agenda negara, berikan kepada dia jabatan, kemudian berikan hadiah yang terbesar kepada dia. Lalu menterinya berkata kepada raja, wahai raja, bagaimana aku bisa memberikan hadiah yang bagus kepada dia, sementara kita belum mencoba menguji kepada dia kebenarannya? Oh begitu ya, iya raja, kalau begitu terserah engkau lah. Bagaimana? Begini aja dah, hai tentara muslim, apakah benar kamu itu ucapanmu?
in kunta shadikan fi kalamika, jika benar kamu ucapanmu, paktul rajulan min ashabika, kalau memang benar ucapanmu seperti itu, sekarang bunuh tuh saudaramu tuh, bunuh saudaramu. Kalau memang ucapan kamu benar, mau masuk kepada agamaku dan ingin mendapatkan hadiah, coba buktikan ucapanmu sekarang, bunuh saudaramu. Dibunuh oleh dia saudaranya, saudara. Begitu dibunuh, kata raja, menteri, berikan hadiah kepada dia. Kata menterinya, tuan raja, hada laisa minal akli, ini tidak masuk akal raja. Bagaimana dia bisa dipercaya sama kita? Orang temennya aja, saudaranya aja dipenggal lehernya oleh dia. Kata raja, iya juga ya. Kalau begitu bagaimana? Penggal dia. Dipenggal juga dia lehernya. Tuh, orang yang milih dunia, milih ikut agama mereka, akhirnya buntung lehernya, buntung akhiratnya, buntung dunianya. Nauzubillah min. Dipenggal. Begitu dia dipenggal, lehernya terputus, kepalanya dia muter juga 3 kali putaran. Dia juga sama membaca ayat Al-Quran, namun ayat Al-Quran yang dia baca beda, yaitu ayatnya apaman haqqa alaihi kalimatul azab apa anta tunqizu man finnar. Ayat ini menjelaskan bahwa orang semacam itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan selamat, akan masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min. Apa hikmah daripada kisah ini? Hikmah kisah dari kisah ini mengingatkan kepada kita 1000 macam sakitnya demi mempertahankan agama, lebih baik mati. Paham? Inilah hadis Nabi, ish kariman aumut syahidan, hiduplah anda secara mulia. Tapi kalau anda tidak bisa hidup secara mulia, lebih baik anda mati, yang penting dalam keadaan syahid fisabilillah. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada ibu dan bapak, khususnya remaja-remaja, dalam kondisi semacam sekarang, andai kata ada yang bawa-bawa Indomie, bawa-bawa Supermie, bawa-bawa duit, tapi sampai durhaka, sampai meninggalkan keyakinan, nauzubillah min dalik, lebih baik kita perang saudara, lebih baik kita mati saudara, daripada kita harus murtad keluar dari agama kita. Insyaallah semoga Allah merahmati kita, menolong kita, mengamankan, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mari kita bacakan istighfar untuk kita bersama. Semoga Allah mengabulkan doa kita, Allah memelihara kita, Allah memberikan keuntungan keselamatan dunia kepada kita. Mari kita sama-sama astaghfirullahalazim.